Anda masih menyaksikan program hajatan Putra Presiden. Keren loh. Wah, ini dia Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sudah membuka langsung acara program spesial ini ya di Transmedia dan membuat kami rasanya mau turun aja Pak kayaknya. Iya. Bapak aja yang ambil alih nggak Pak? Passionnya presenter juga Bapak ya rupanya ya. Maunya ya memang kalau Pak Bapak ini kan juga dikenal selain juga presentingnya Pak ya, bukan presenting, main musik gitaris gitu ya, ya. gitar ya Pak ya. Nanti Gitaris. hari ini hadir juga menjadi salah satu panitianya dalam rangkaian acara pernikahan presiden atau pernikahan putra presiden Jokowi ya Pak ya. Tadi sempat ditutup jalanan Pak, tapi kemudian sudah kondusif lagi. Ini apa persiapannya kalau kemarin Pak dan apa yang bisa dimaknai dari prosesi kirap tadi Pak? Jadi kami bersama Polda mengatur agar kemacetan itu tidak terjadi. Bagaimana itu dilakukan dengan membuat semua undangan tidak boleh langsung ke sini, tapi menggunakan shuttle. Kita sediakan lebih dari 100 gitu ya. Tapi itu pun karena yang surprise itu yang mereka datang sendiri. Datang sendiri itu banyak sekali. Tercatat mungkin belasan ribu. Nah sehingga tentu ada stuck ya. Nah memang kita ada plan B. Apabila ada satu kemacetan kita tunggu. Terus baru yang kedua. Mereka memang rekayasa lalu lintasnya sudah disiapkan ya Pak. Plan A, plan B. Jadi dari semua hotel kita jemput. Dan yang luar biasa, tadi juga saya ketika mau masuk juga sempat dihadang sedikit. Tapi yang luar biasa adalah mereka tuh sangat sangat hormat sekali. Juga mungkin dengan nada yang sangat gimana. Jadi membuat kita turun ya udah nggak apa-apa gitu ya. Itu memang sudah di briefing sebelumnya atau memang kesantunan dari kota Solo Pak? Dua saya pikir. Solo itu luar biasa lah. Orangnya lembut, makanannya enak. Jadi kalau kita di sini gayeng gitu ya. Nah tetapi ini juga sama-sama Kapolda, kita bukan berikut ya, teman-teman Polda, teman-teman dari perhubungan dikumpulin. Di briefing, kalian adalah penerima tamu VVIP yang datang sini. Harus sopan dan bisa jadi ini menjadi suatu cara baru ya. Kita mengelola satu pertunjukan, itu nggak bisa masuk langsung, itu nggak boleh. Tapi ada satu proses-proses yang harus dilakukan. Lalu lintas, kalau itu tertib, di dalamnya tertib enggak. Semuanya berjalan dengan lancar dan tadi kita saksikan bersama bahwa rangkaiannya berjalan dengan tertib. Tidak hanya tertib tapi juga hikmat, khusyuk. Alhamdulillah. Suasananya syahdu juga tadi Pak. Alhamdulillah. Walaupun memang terik sekali cuaca di Solo ini ya Pak ya. Dan walaupun antusias warga begitu luar biasa, itu kira-kira mungkin ada berapa Pak warga yang datang itu dari kirap sampai mengantar ke pura ini tuh ada? Kalau menurut saya kira-kira 50.000 lah. 50.000 warga. Ada 3 ya, ada 4 lah. VVIP ini kan 7.000. Terus yang datang terus kita kumpulkan itu kira-kira 7.000. Datang spontanitas belasan ribu. Betul. Masyarakat Solo? Wah itu dia. Minimal 50.000. Benar. Karena banyak juga yang di luar dari Solo juga yang kesini hanya untuk menjadi saksi resepsi luar biasa ini ya. Nah mungkin satu lagi Pak pertanyaan. Tadi Bapak kan sudah berada di dalam. Kita kan hanya di sini seharian dari pagi itu. Nah, rasanya seperti apa sih di dalam itu? Jadi saya bilang ya, Pak Presiden ini ingin menampilkan satu tata cara perkawinan Jawa yang utuh. Baik. Karena itu perlu dilestarikan. Itu nomor 1. Dari Loji Gandrung dengan menuju ke Slamet Riyadi, masuk sini di dalam ada tarian dulu. Terus Pak Jokowi duluan dan itu berjalan sesuai dengan tatanan itu sini. Dan saya pikir memang kita harus mengembalikan itu. Dan satu bagus untuk Sesang yang sebenarnya yang kebetulan calonnya dari Jogja ya, lengkap jadinya Jogja Solo. Dan yang kedua, ini value yang bagus banget untuk Sesang. Ya value bahwa perkawinan itu bukan dia dan dia, tetapi dengan keluarga, bahkan Solo dan Jogja. Ini satu hal yang bagus. Dan satu lagi, format daripada acara ini bisa dijadikan format yang kita lakukan sebulan sekali.
Karena memang dampaknya banyak positifnya ya Pak ya. Banyak. Bagi UMKM, tadi ada Bang Iya. Sandi juga cerita dari sisi pariwisata, Iya. Pak Erik maupun tadi Pak Erlangga juga sesi Iya. perekonomian bagus ya Pak ya. Bagus, kalau saya mengusulkan sebulan sekali ada kirap ini. Kenapa Pak? Benar. Ya bayangin, masyarakat datang Pak. Iya. Bisa diomong sama turis juga. Iya. Nah sekarang kan Bali ada ngaben. Iya benar. Ya di sini ada kirap. Ya. Iya. Dan di sini ada sendera tari. Luar biasa saya pikir. Iya. Jadi ini bukan sekedar, ini adalah suatu peristiwa yang baik ya. Untuk contoh merevitalisasi daripada budaya. Tapi adat. bisa untuk contoh. Kalau nanti kita mau membuat sesuatu, mudah-mudahan berhasil. Iya. Mudah-mudahan berhasil dan mudah-mudahan semuanya lancar Pak, saya demi dan untuk Indonesia ya, Ya, Pak ya. pastinya ya. Pak BKS, ini terakhir ada pesan atau harapannya atau saran deh Pak, wejangan buat Mas Kaisang dan juga Mbak Erina. Silakan Bapak. Saya kenal baik dengan Mas Kaisang. Orangnya, kalau orang Jawa itu celelean ya. Tapi dia itu santun banget. Hormat, mengerti bagaimana membawakan diri. Erina juga gitu kan. Dari satu sekolah dan pendidikan yang bagus. Ini satu yang ideal ya. Nah kita mendoakan agar mereka itu rukun bahagia gitu. Tapi saya yakin Mas Kaisang itu punya pembawaan yang begitu santai. Erina juga selalu senyum. Insya Allah menjadi pasangan yang berbahagia. Insya Allah menjadi pasangan yang berbahagia. Kalau saya lihat dari mukanya Justin, kayaknya udah penasaran nanti rangkaian acara malam katanya apa yang mau ditanyain itu dia, Pak. tadi. Ya, jadi mungkin apakah ada surprise untuk acara malam atau gimana Pak? Coba. Saya tidak tahu surprise apa ya. Karena memang acara demi acara surprise. Saya tahunya cuma acara saya. Iya. Nah, seingat saya yang diundang nanti malam itu adalah tamu VIP. Mantan kepala negara, duta besar, tamu negara sahabat dan sebagainya. VIP jumlahnya nggak terlalu besar. Setelah itu anak-anak muda. Anak-anak muda anak-anak ya. muda. Nah, anak muda itu teman-teman Mas Kaisang dan teman Mbak Erina. Yang mudah-mudahan ada surprise tertentu, tapi dalam satu tatanan yang elok lah ya. Karena ini di Puro Mangkunegaran. Jadi, dan saya pikir anak-anaknya juga antusias banget. Wah, anak saya juga diundang. Wah, aku diundang ya malam ini. Gitu. Jadi pengen kenal budaya rasanya ya Pak ya. Jadinya tidak hanya ikut bahagia merayakan pesta pernikahannya, tapi tadi yang tadi berkali-kali Bapak bilang, ini unsur budayanya perlu dipertahankan. Harus dipertahankan dan harus dilestarikan. Rutinkan gitu ya, lestarikan. Berarti sebulan sekali biar ada festival adat juga ya seperti ini, biar turis-turis mancanegara juga bisa di sini juga ya melihat bahwa bisa aja rutin. kalau nanti mau. Nah, daftar aja gitu. Daftar apa Pak? Daftar jadi yang diarak. Jadi yang diarak ya, ikut yang masal ya. Iya, pasangannya belum ada soalnya jadi Pak. Jadi ketahuan saya di sini ya kan langsung di roastingnya sama Pak Menteri. Bayangin di kirap itu kan jarang-jarang. Iya baiklah Pak, kalau gitu Pak nanti saya coba cari dulu ya Pak. Kira-kira siapa calonnya. Nanti saya laporan lagi ke Bapak ya. Bapak siap jadi saksi ya Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Pak Menop atas informasinya. Ya boleh saya ambil lagi Pak mikrofonnya. Terima kasih banyak Bapak. Ya. Betul, dan selamat kembali melanjutkan ya mungkin aktivitasnya. Makasih Pak Menub. Makasih ya, luar selamat biasa. bertugas juga. Iya, kalau tadi kita sudah bercerita atau kemudian menjelaskan, mendengarkan pemaparan tentang bagaimana nih ya pengaturan lalu lintas yang ada. Karena itu menjadi salah satu kunci utama juga untuk kelancaran acara ini. Tapi Justin, tidak hanya itu saja. Kalau kita bicara acara yang skalanya besar seperti ini, keamanan. Pasti ya, keamanan negara yang sudah menjadi tugas bersama. Ya, tapi saat ini kami mau ngobrol-ngobrol bincang-bincang lebih dekat dengan Pak Kapolri pastinya. Siapa lagi yang paling tahu kalau bukan Pak Kapolri? Silakan Pak Jenderal. Pelan-pelan Bapak, hati-hati Pak. Iya. Luar biasa. Iya, silakan Bapak. Selamat siang menjelang sore. Selamat siang Pak. Ya, mungkin satu hal yang saya mau sampaikan, personelnya luar biasa Pak ya. Semuanya begitu sopan, semuanya juga begitu lembut dalam mungkin ngobrol dengan para tamu undangan, ngobrol dengan VIP juga, itu luar biasa Pak. Saya salut dan buat saya itu pengen kesini terus atau pengen ke Solo terus gitu loh Pak. Luar biasa Pak. Nah, Bapak ini kan juga sempat lama ya Pak ya mendampingi Pak Presiden di Solo gitu juga kan ya selama bertugas. Nah, apa sih Pak yang mungkin bisa dibagi kesannya selama ini, termasuk diantaranya kalau kita bicara dikaitkan dengan rangkaian acara hari ini Pak? Jadi yang jelas
beliau memang sangat dekat dengan rakyat ya. Betul. Sehingga di setiap kegiatan beliau tidak akan pernah lepas dari rakyat. Dan melibatkan ini rakyat. dibuktikan dari acara pernikahan putra terakhir ya, putra bungsu, di mana dalam adat Jawa biasanya memang pernikahan putra ketiga atau putra bungsu itu menjadi salah satu acara yang terbesar, dan terlihat bahwa memang dari kemarin sampai dengan hari ini ada 2 acara di Jogja dan di Solo, dan khususnya di Solo hari ini bagaimana beliau mengundang seluruh lapisan masyarakat, seluruh elemen masyarakat, mulai dari masyarakat Solo sendiri sampai dengan teman-teman relawan dari hampir seluruh tanah air, saya kira. Dan semuanya ikut dalam acara memperingati kebahagiaan karena pernikahan putra ketiga Mas Kaisang. Oke, Kaisang Pak, dan kalau juga Mbak misalnya Erina. untuk protokol pengamanannya, nah ini seperti apa aja? Mungkin banyak juga yang penasaran karena ini kan seperti wedding of the century, royal wedding, itu pasti betul, ada Pak. special treatment yang dilakukan oleh polisi. Gimana, Pak? Silakan izin Pak Kapolri. Yang jelas untuk pengamanan kita tidak bekerja sendiri, kami tentunya berkoordinasi bersama-sama dengan Pak Panglima ya, dengan TNI dan juga dari unsur-unsur yang lain, sehingga tidak hanya dari sisi keamanan tapi juga masalah rekayasa pengaturan lalu lintas, dan juga tentunya hal-hal lain yang tentunya harus kita antisipasi. Dan alhamdulillah bahwa terkait dengan hal ini masyarakat Solo khususnya juga sangat mendukung, semuanya juga ikut andil, dan saya kira sampai dengan siang hari ini seluruh rangkaian yang berjalan dari mulai tadi pagi semuanya bisa berjalan dengan aman dan lancar, dan ini tentunya bagi saya tidak lepas dari dukungan dari seluruh elemen masyarakat Solo. Baik, berarti Pak Kapolri juga menyampaikan terima kasih nih untuk masyarakat yang sejak tadi juga tertib ya Pak ya, untuk bisa ikut dalam rangkaian prosesnya. Kalau kirap tadi saya tuh luar biasa rasanya, saya pengen ikut kirap juga gitu loh Pak ya. Iya. Baik, Pak Kapolri ini kan juga sebagai salah satu sosok yang secara pekerjaan memang erat kaitannya dengan presiden, tapi kan juga secara apa ya Pak ya, hubungan baik personal dengan keluarga presiden juga cukup dekat ya Pak ya, secara kedekatan. Nah, apa sih Pak pesan yang mau disampaikan atau wejangan yang ingin diberikan kepada Mas Kaisang dan juga Mbak Erina nih dalam biduk berumah tangga gitu Pak? Baik, tentunya dalam kesempatan ini saya mendoakan Mas Kaisang dan Mbak Erina agar di dalam pernikahannya selalu menjadi keluarga yang sakinah, keluarga yang harmonis, keluarga yang selalu bisa menjadi kebanggaan, bukan hanya keluarga tapi juga masyarakat. Jadi semuanya tentunya menaruh harapan seperti itu, dan saya yakin Mas Kaisang dan Mbak Erina pasti bisa melaksanakan apa yang menjadi doa banyak orang. Ya. Baik, amin. Tapi kalau boleh saya Pak mohon izin sekali Pak Kapolri. Terakhir nih Pak, Bapak kan juga mengenal sosok Kaisang dari dulu ya Pak ya. Dari kecil gitu Pak sampai sekarang. Apa kemudian yang nggak banyak orang tahu tentang sosok putra ketiga Presiden Atau mungkin apa Jokowi perubahan ini? yang sudah terjadi dari Pak? mungkin lajang sampai sekarang menikah, itu apa perubahannya mungkin gitu Pak? Ya saya kira beliau memang orangnya terkesan Cuek gitu Pak. ya easy going begitu ya, cuek lah. Mau ada suara apa beliau ketawa-ketawa saja, dan tentunya tapi di sisi lain beliau sangat fokus dalam hal pekerjaan. Jadi saya kira dengan pernikahan beliau ini membuktikan bahwa beliau tentunya berani masuk ke jenjang yang berikutnya, yang tentunya ini menjadi harapan bagi kita
semua untuk beliau betul-betul bisa menunjukkan jati diri sebagai Mas Kaisang, sebagai kepala keluarga. Sebagai kepala keluarga yang fokus mendapatkan hati Mbak Erina saat itu ya, Pak ya. Itu dia. Pak, kalau ada pengalaman menarik nggak sih Pak yang nggak terlupa dengan antara Pak Jenderal dengan mempelai pria kita, Mas Kaisang? Ya, memang kita sering bercanda lah, dan beliau sangat sopan walaupun beliau seorang putra presiden, tapi tidak pernah memposisikan diri sebagai seorang putra presiden. Dan tentunya kita yang pernah menjadi ajudan-ajudan Bapak dan sekarang menjadi salah satu Kapolri lah ya. Saya punya kesan tersendiri bahwa memang beliau sangat humble dan itu tentunya tidak semua orang bisa seperti itu, dan saya salut. Lebih nurut Oke, kalau ya. ibu apa bapak yang ngomong, Mbak? Mas Kaisang. Ya, kalau Mas Kaisang ini tergantung. Iya. Ini jadi satu hal yang menarik ya Pak ya. Iya, Sebenarnya iya. kalau berbincang dengan Pak Kapolri ini karena memang itu tadi ya Pak ya, Iya. disampaikan sejarahnya cukup panjang juga ya Pak ya. Kedekatannya seperti apa Baik, gitu terima ya. kasih Oke, terima banyak Pak kasih, Kapolri. Bapak Mohon Kapolri. izin, terima kasih Terima sudah kasih. berkenan bercerita Iya. bersama saya Mayfri dan juga Justin di Terima sini. kasih, Pak. Habis ini mau lanjut kegiatan selanjutnya ya Pak ya. Oke, Baik, terima kasih Bapak. Boleh, terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Boleh mikrofonnya saya bawa kembali, Oke, silakan Bapak. ya. Pastinya juga Tuh. semuanya akan ada akan aman sentosa karena ada Pak Kapolri di sini. Benar. Tapi bukan cuma dari pejabat pemerintahan atau para menteri, kita juga sudah kedatangan artis-artis papan atas. Salah satunya adalah Om Indro. Waduh, Ya, apa nih yang langsung akan saja. kita tanyakan kepada Om Indro yang ngobrol sudah dengan hadir Om di sini? Indro. Nah, Kita ngobrol sama Om Indro Kita ya. harus ngobrol dengan Om Indro nih, karena Nah, Om Indro ini banyak sekali dia. wejangan ya. Kalau kamu nanya wejangan itu mungkin 2 jam nggak akan ada 2 jam habisnya, nggak ya. akan selesai ya katanya Silakan, kalau wejangan adalah Om Indro. Silakan Halo. Om Indro. Wah. Waduh, ini salah satu pengalaman luar biasa ini Luar bagi biasa. saya. Karena saya dari TK udah nonton Om Indro. Biasa Om kita ketemunya di Insert Live ya, di live ketika promo Iya. film, tapi kali ini kita ketemu di suasana yang berbeda. Apa kabar Om Indro, sehat? Baik, alhamdulillah, insya Allah sehat. Datangnya dari kapan Om? Dari semalam. Dari semalam. Iya, Nah gimana? Mungkin Saya lagi kerja di Bali. Oke. Lagi Langsung. syuting film lagi? Bukan, ada kerjaan lah. Kerjaan, oke. Kemudian Ya. terus langsung ke sini. Ya karena beberapa malam sebelumnya saya terus ditelepon bahwa ada undangan dari istana. Wah. Kayak gitu. Iya. Ya saya sempetin lah. Iya. Karena yang lalu saya nggak bisa pas kerja di luar kota. Oh siap. Juga ya. ya. Om Indro. 2017 ya Om Ya, Indro. Kahyang ya. Nah, iya, Ya, iya. Om Indro berarti dekatnya dengan Mas Kaisangnya atau dengan Pak D atau gimana? Dengan Pak D. Dengan Pak D-nya Iya. langsung ya. Oke, Iya. siap. Berarti kemarin ke sini apa yang dirasakan? Apakah ada perubahan di Kota Solo yang selama ini mungkin Om Indro Ya. kenal atau gimana? Lebih rapih. Lebih rapi. Lebih rapi. Itu dia. Kemudian saya berasa banget udah pesta gitu ya. Nah, Ya, ada beberapa hal yang saya rasakan benar bahwa rakyat di sini kelihatannya ya yang saya lihat ya ikhlas dan bahagia banget ada Hajatan ini ya. hajatan ini. Tasyakuran ini. Iya gitu. Saya ngelihat di pinggir jalan tadi juga pakai bus kan. Hampir semua RT ngucapin, semua RW ngucapin, toko ngucapin, selamat apapun ada kelompok tertentu ngucapin. Gitu. Saya ngelihat aduh. Gila ini berkah banget insya Allah ya gitu. ya memang leader yang dicintai oleh rakyatnya juga. Dan Iya. juga Pak D juga sempat minta maaf kalau mungkin agak terganggu lalu lintas. Minta maaf dulu. Emang luar biasa gestur yang Iya. sangat humble sekali Iya. dari pemimpin kita ya. Sebenarnya Saya tadi mau- lihat Nah, nih, iya. maaf nih, saya tadi Silakan, ngeliat silakan. orang, kan saya dari jam 8:30 ya, Ya. sampai saya baru dapat ini. Tapi gini ada satu hal yang saya lihat aneh, nggak ada yang ngeluh. Pejabat masuk kita nunggu, pejabat masuk kita nunggu, nggak ada yang ngeluh. Iya. Dan saya lihat yang nggak ngeluh, sampai ke sana seneng-seneng aja. Saya ngeliat ada yang berapa, panas ini gini, keluar dari rombongan dia. Iya, iya. Dia apa kepanasan, mungkin sakit gitu. Iya, iya. Jadi yang lainnya sih nggak bahagia, ada nenek-nenek tadi saya Iya. di sebelah saya. Bahagia Bu, bahagia saya gitu. Wah, luar seneng biasa. banget sampai di Bahagianya- depan saya terus dia. Bahagia karena di samping Om Indro mungkin ya. Enggak, Bisa beneran sambil orang dia foto-foto. duluan. Gitu. Oke banget. Iya, iya, iya. Luar biasa. Tapi tadi kan sempat disampaikan nih Jasin, kalau Ya. kita kan dari tadi memang dari pagi dari sebelum Pak Presiden ada, Yes. kita sudah standby di sini. Standby di sini. Tapi belum punya kesempatan untuk mengucapkan selamat langsung kepada Pak Presiden dan juga keluarga dan juga besannya tentunya dan Mas Kaisang serta Mbak Erina. Betul. Tadi waktu Om Indro ngucapin
selamat. Nah, apa tuh yang disampaikan? Ya Pak Jokowi, waduh Mas Indro, dia duluan itu. Oh iya. Terima kasih sekali loh diperloakan, dia bilang kayak gitu. Jih, sami-sami saya juga terima kasih diundang, selamat bahagia Pak gitu. Wah. Ibu nggak ada tadi, mungkin capek ya. Ya Oke. terus langsung Mas Kaisang tetap dengan selengean, Mas. Rukun terus, bahagia terus sampai kakek-kakek nenek-nenek. Yes. Tiru warkop hanya dipisah sama maut. Dia bilang gitu. Oh dia kata, gitu deh. Dengan keselengeannya kayak Dengan gitu. gayanya nih ya. Nyenengin kalau banget, saya gitu. dari tadi ngeliat dia juga joget-joget. Happy aja gitu Pak Iya ya. happy aja, keren Iya, banget, iya. keren banget sih Mungkin saya. habis ini boleh diajakin main film bareng lagi, ya kan? gitu. Nah, Istrinya. gitu ya. Ada benar ada project baru lagi Om Indro ya. Saat itu Luar sempat biasa. berarti ya interaksi intens dengan Mas Kaisang ya Om Indro? Saya baru tadi, Oh, sejujurnya. oke, oke. Tapi saya termasuk mengemari dia sebagai anak muda ya. Benar, Gimana dia inovasinya ya. kreativitasnya, Oke. kemudian juga gimana hidupnya berjalan dalam kejujuran. Betul. Kayak gitu. Itu yang buat saya. Mungkin terakhir Luar Om Indro, biasa. mungkin doa dan harapannya untuk kedua mempelai. Ya, untuk Mas Kaisang dan Mbak Erina, selamat berbahagia, rukun terus sampai kapanpun. Karena rukun itu urusannya sebetulnya bukan urusan Tuhan, urusan kita. Urusan jodoh mungkin Tuhan, tetapi ketika berjodoh atau tidak, atau jodoh yang lama atau tidak, itu urusan kita. Maka itu akan menjadi sebuah prestasi. Untuk itu, Mas Kaisang, Mbak Erina, rukun terus, apapun yang terjadi. Hanya maut yang bisa memisahkan kalian. Kayak warkop. Wah, luar Warkop sekarang biasa. apa Om Indro bukan DKI lagi Bukan, ya? sekarang DKW ya. DKW. DKW. ya, katanya. Dono Gitu. kasih no bapak tuh dah. Oke, iya. Aduh saya mau ketawa tapi juga jadi nggak enak hati gitu Enggak ya, Om lah, Indro. Bang. Baik, Warkop. terima kasih banyak Om Indro Terima sudah kasih. Sama-sama. berkenan untuk berbincang Sama-sama. hari Terima kasih, Om. ini. Siap. Selamat kembali mungkin menikmati jalannya pesta. Mau langsung Menikah mau pulang. langsung pulang, mau langsung Iya. istirahat ya berarti Iya ya, mau jalan-jalan di Solo. digantikan nama yang berikutnya. Selanjutnya ya, baik. Terima kasih banyak Om Indro. Thank you, Om Sehat Indro. selalu. Sehat selalu. Amin, Dan insya kami Allah. tunggu terus karya-karyanya yang luar Siap. biasa. Pasti Om. Terima Sampai kasih ya. ketemu di gedung insert lagi Om ya. Siap. Harus tertawa Film lah baru. sebelum tertawa itu dilarang. dilarang. Hai. Betul, terima kasih banyak Om Terima Indro. kasih. Thank Boleh you. saya minta kembali mikrofonnya, Iya, silakan Om terima Indro. kasih, Om. Tuh. Oke. Sama seperti kita, Ya. kita harus tetap cerita dan juga berbagi bagaimana kemudian kesyahduan, kemeriahan, kehangatan suasana di sini. Yes, sampai malam juga pastinya. Aha. Jadi jangan kemana-mana, tetap di CNN dan juga Trans TV. Thank Ya. you.